Saudara Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin memastikan produk bahan bakar minyak milik PT Pertamina Persero yang dipasarkan saat ini sudah sesuai dengan standar. Masyarakat diminta tidak khawatir melakukan pembelian bahan bakar minyak di Pertamina mengingat kasus oplos BBM terjadi di tahun 2018 hingga 2023. Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan BBM yang diproduksi pada tahun 2018 sampai 2023 sudah tak lagi beredar sejak 2014 hingga sekarang. Tak hanya itu, ia juga memastikan bahan bakar hasil dari produksi kilang yang didistribusikan Pertama saat ini atau Pertamina saat ini dalam kondisi baik dan memenuhi standar. Jaksa Agung meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan pemberitaan yang tersebar di media sosial. Bahan bakar minyak sebagai produk kilang yang didistribusi atau dipasarkan oleh PT Pertamina saat ini adalah baik, ya, dalam kondisi yang baik dan sudah sesuai dengan spesifikasi, tetap tidak terkait dengan peristiwa hukum yang sedang disidik, baikkan ke masyarakat untuk jangan ragu, ya, melakukan atau menggunakan bahan bakar yang dibuat oleh Pertamina, dan itu pasti jaminan mutu, bukan iklan. Direktur Utama Pertamina Persero Simon Aloysius Mantiri meyakinkan masyarakat tak perlu khawatir akan kualitas BBM yang ada di seluruh SPBU. Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas atau LEMIGAS Kementerian ESDM rutin melakukan pengecekan kualitas BBM dan dinyatakan memenuhi standar. Simon mengatakan Pertamina telah melakukan uji sampel bersama LEMIGAS di 75 tempat termasuk 33 SPBU di Jakarta, Depok, Bogor, dan Tangerang Selatan. Pertamina menggandeng surveyor independen yakni Surveyor Indonesia dan TUV Rheinland untuk menguji sampel kualitas BBM milik Pertamina. Beberapa kesempatan lalu juga kami sudah melakukan uji sampel bersama LEMIGAS di 75 tempat, termasuk di Terminal Pertamina Pelumpang. Begitu juga di 33 SPBU yang tersebar antara lain di Jakarta, Depok, Bogor, dan Tangerang Selatan. Dan hasil dari pengujian itu menunjukkan adalah kualitas produk BBM Pertamina sudah sesuai standar spesifikasi teknis yang dipersyaratkan oleh Ditjen Migas Kementerian SDM. Saat ini kita sudah bersama jurnalis Kompas TV Abel Insani dan juru kamera Hanil Rivelino yang akan melaporkan langsung dari Kejaksaan Agung mengenai kelanjutan kasus korupsi kilang minyak Pertamina. Abel, kalau tadi Jaksa Agung dan juga Dirut Pertamina ini melakukan konferensi pers, poin-poin penting apa saja yang disampaikan? Ya, Audrey dan juga saudara, pada saat sebelum konferensi pers tadi memang ada pertemuan secara tertutup antara PT Pertamina dan juga dari Kejaksaan Agung. Pada saat konferensi pers tadi juga dijelaskan bahwa masyarakat untuk tidak ragu untuk menggunakan produk Pertamina kembali. Karena kalau kita melihat kekecewaan dari masyarakat luas, Audrey dan juga saudara, ini memang banyak yang mengganti produk mereka ke produk lain, artinya sudah tidak menggunakan produk dari Pertamina lagi. Tetapi dengan adanya kasus ini, Pertamina tadi sempat menyebutkan bahwa sudah melakukan introspeksi dan ingin melakukan pembenahan, di mana ini Pertamina ingin bahwa kepercayaan publik terhadap Pertamina ini kembali lagi. Nah, bagaimana caranya Pertamina mengembalikan kepercayaan publik terkait dengan produk Pertamina? Tadi Pertamina sudah menyebutkan bahwa nantinya akan ada tes kualitas secara rutin yang dilakukan di SPBU milik Pertamina di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, tadi juga disebutkan bahwa masyarakat sangat boleh untuk ikut mengawasi apa yang terjadi di setiap SPBU di Pertamina. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana proses dari pembenahan tersebut dan bagaimana proses dari rutin uji kualitas yang dilakukan oleh Pertamina
untuk bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat Indonesia. Tetapi meskipun seperti itu, Audrey dan juga saudara, untuk kasus hukum ini juga masih terus berlanjut ya. Artinya untuk saat ini proses atau pengusutan dari kasus korupsi tata niaga yang dilakukan oleh PT Pertamina dan menyebabkan kerugian negara sebesar 193,7 triliun rupiah yang tentu saja merugikan juga berimbas ke masyarakat, ini masih terus diusut. Saat ini juga Kejaksaan Agung sudah menyatakan bahwa ada 9 tersangka begitu ya. Dari 9 tersangka ini 6 diantaranya merupakan dari Pertamina sendiri dan 3 lainnya ini merupakan dari pihak swasta. Nah, yang menarik adalah dari 3 pihak swasta ini merupakan broker dan tiga-tiganya ini memiliki kantor yang sama atau memiliki markas. Nah, markas ini merupakan properti yang dimiliki berkantor di kantor yang propertinya ini adalah merupakan milik dari Riza Khalid. Nah, kalau bisa ditarik sedikit, Riza Khalid ini merupakan pebisnis minyak begitu, Audrey dan juga saudara, yang memang beberapa kali namanya sempat tercuat dalam skandal kasus yang cukup besar di Indonesia. Nah, Riza Khalid ini ternyata juga dari 3 tersangka pada pihak swasta, salah satunya ini merupakan Kare Riza, di mana ini merupakan anak kandung dari Riza Khalid. Nah, sehingga saat ini Kejaksaan Agung juga sudah melakukan penggeledahan, pemeriksaan terhadap kantor yang digunakan sebagai markas dari 3 perusahaan tersebut. Nah, dari pemeriksaan ataupun penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik, ini juga sebenarnya tidak hanya di kantor atau yang digunakan sebagai markas saja, tetapi properti lainnya milik Riza Khalid ini juga dilakukan penggeledahan. Dari hasilnya, penyidik ini sudah menemukan ada beberapa barang bukti. Saat ini yang disita antara lain adalah berangkas dengan isi uang sebesar 850 juta rupiah dan juga ada mata uang asing. Lalu juga ada ratusan dokumen yang juga disita dan juga ada alat komunikasi lainnya. Jadi tentu saja saat ini untuk proses ataupun penyidikan ini masih terus diusut untuk kasus korupsi yang dilakukan oleh PT Pertamina. Tapi untuk status dari Riza Khalid sendiri, Audrey dan juga saudara, saat ini juga kita masih belum tahu apa sebenarnya statusnya Riza Khalid dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh PT Pertamina yang merugikan negara sebesar 193,7 triliun ini. Jadi nanti kita akan nantikan, Audrey dan juga saudara, meskipun sudah berbenah, tapi kasus atau hukum masih akan terus berlanjut. Kembali ke Anda, Audrey. Ya, itu poin pentingnya, meskipun tadi sudah dinyatakan bahwa BBM Pertamina saat ini aman sesuai dengan standar, tapi yang tidak perlu atau jangan dilupakan adalah mengenai masalah kasus hukumnya. Terima kasih laporannya dari Kejaksaan Agung, jurnalis Kompas TV Abel Insani.